Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Saat ini kami berada di Tanjung Selor. Tanjung Selor ini akan menjadi pintu gerbang kami dalam mengeksplorasi Kalimantan Utara. Pemirsa, ikuti perjalanan saya dan tim Bakti untuk Negeri dalam ekspedisi Kalimantan Utara. Tanjung Selor terletak di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Suasana kota Tanjung Selor terbilang masih sepi. Dengan luas 1.277 km persegi, pusat pemerintahan Kalimantan Utara ini hanya dihuni hampir 52.000 jiwa. Namun yang tak pernah sepi adalah aktivitas di Sungai Kayan. Sungai Kayan yang membelah Kabupaten Bulungan menjadi urat nadi kehidupan. Di sungai inilah sebagian besar aktivitas masyarakatnya dilakukan, mulai dari menangkap ikan hingga menjadi tempat mobilisasi kegiatan transportasi laut menuju ataupun keluar Tanjung Selor. Sebagai ibu kota Kalimantan Utara, Tanjung Selor menjadi pusat pemerintahan sekaligus denyut nadi perekonomian. Aktivitas perekonomian warga di sini salah satunya berpusat di Pasar Induk Tanjung Selor. Jaringan telekomunikasi yang baik, khususnya internet, berperan penting bagi kemajuan perekonomian warga di suatu daerah. Selain mempermudah komunikasi, internet juga bisa digunakan untuk memasarkan produk. Salah satu yang merasakan manfaatnya adalah Fania. Gadis yang masih duduk di bangku kuliah ini membantu ibunya menjajakan dagangan sayurnya secara online, baik di Facebook, WhatsApp, maupun Instagram. Jadi dagangan Mbak Fania ini dijual di Instagram, namanya Kios Ame. Nah, foto-fotonya ini juga sangat menarik. Instagram story-nya juga menarik banget. Dan followersnya ini bahkan sudah 760.000 pengikut loh. Luar biasa ya. Meski berjualan di pasar, Fania mengaku pembelinya malah lebih banyak memesan via online, baik itu lewat WhatsApp maupun Instagram. Terlebih di masa pandemi COVID-19.
Jadi Mbak Fani, lebih banyak yang pesan datang ke pasar apa lewat online? Yang lewat online dong Mbak, alhamdulillah lewat online sekarang. Berapa Yang, persen eh, bedanya? Ya beda jauh sih Mbak, kan itu yang awal dapat tuh kan cuma 400.000 tuh Mbak, satu hari bisa 200-300. Ini sekarang alhamdulillah sudah bisa sampai 3 juta, 2 juta lebih. Dari 400.000 sekarang bisa 3 juta Iya, karena online. alhamdulillah. Wow. Tapi sinyal aman ya Mbak ya di sini? Aman, insya Allah aman Mbak, aman. Mantap. Alhamdulillah. Menyadari bahwa ekosistem digital hanya dapat berkembang dengan keberadaan internet, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Bakti tak berhenti dalam menggelar pembangunan layanan dan perawatan jaringan telekomunikasi dan informasi di seluruh pelosok negeri. Mas Zulkifli, di Kabupaten Bulungan ini kan luas sekali, kurang lebih 14 km persegi. Iya. Nah, bagaimana dengan kondisi jaringan internet di sini? Ya, sebenarnya kondisi kita untuk wilayah Kabupaten Bulungan cukup bagus. Tetapi karena pengaruh topografi daerah kita yang cukup berat, di beberapa wilayah kota saja itu ada yang blank spot. Ya, kita sudah mendapat alokasi pertama 23 titik ya. Untuk wilayah Bulungan itu kita sudah membuat skala prioritas. Masih banyak sebenarnya kebutuhan kita. Tetapi dari 47 itu sudah kita sampaikan, sudah kita berikan, bahkan semua sudah aktif. Selain dibatasi sungai, secara topografi Tanjung Selor dikelilingi pegunungan atau perbukitan. Tak ayal dengan kondisi topografi seperti ini, akses internet kerap menjadi tantangan tersendiri. Tim Bakti untuk Negeri mengunjungi sebuah desa di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yakni Desa Gunung Seriang. Sebuah desa yang waktu tempuhnya 30 menit dari pusat kota Tanjung Selor dan berada di balik bukit untuk melihat seperti apa kondisi akses internet di sana. Halo adik-adik. Warga di desa ini cukup beruntung. Sejak 2 tahun terakhir, mereka sudah bisa mendapatkan akses internet. Terlebih bagi anak-anak ini. Mereka kerap menggunakan internet untuk sekolah daring di masa pandemi COVID-19. Pak, kalau di Desa Gunung Seriang ini, pemanfaatan internet itu untuk apa saja? Itu di desa khusus di Desa Gunung Seriang pemanfaatannya banyak Mbak. Di samping itu penggunaannya untuk fasilitas kantor, untuk pengiriman data. Karena kita sekarang ini di kantor segala sesuatu pelaporan kita pasti menggunakan sistem aplikasi yang berbasis data online. Makanya dengan adanya Bakti Aksi ini ya kita pemerintahan desa khususnya masyarakat di sini sangat terbantu kan. Ada Bakti Aksi masuk di Desa Gunung Seriang ini, masyarakat sini terkhususnya pemerintah desa lalu mencari titik-titik spot yang ada jaringannya. Kadang kita naik ke gunung, kadang kita ke tepi sungai. Hah, sampai naik ke gunung, Pak? Iya, kita sampai naik ke gunung. Nah, dengan adanya ini, segala sesuatu laporan kita khususnya di pemerintahan desa sangat terbantukan. Ya, tidak lagi kita mesti manjat cari ke tempat-tempat yang tinggi seperti pegunungan atau di tepi-tepi sungai gitu. Dengan adanya akses internet di daerah tertinggal, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan akses informasi antara pedesaan dan perkotaan. Karena tinggal di desa bukan berarti tertinggal. Asa harus tetap terhubung hingga ke desa-desa. Sebagai provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara sejauh ini koneksivitas internetnya seperti apa, Pak? Baik, Kalimantan Utara memang dikenal sebagai provinsi termuda, tetapi juga merupakan provinsi perbatasan yang panjang wilayah perbatasan daratnya mencapai sekitar 1038 km. Ini merupakan perbatasan yang paling panjang di negara kita, di samping Papua tentunya. Juga ada perbatasan perairan laut. Sampai dengan 2019, dari 434 desa di Kalimantan Utara, itu yang sudah menikmati telekomunikasi nirkabel, itu sudah mencapai 434 desa. Jadi hanya ada 13 desa yang belum ada jaringan selulernya.
Jadi di 13 desa ini yang jauh terpencil, terisolasi, itu handphone tidak bisa digunakan. Nah, dari data yang ada itu, desa di Kota Tarakan itu ada 20 kelurahan, kemudian Malino ada 102 desa, dari Kabupaten Tanah Tidung ada 20 desa, Nunukan 223 desa, dan Bulungan 67 desa. Artinya dari 4 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Utara, yang merupakan wilayah administrasinya, itu sudah bagus sebenarnya. Jadi pengeluaran masyarakat Kaltara untuk kepentingan telekomunikasi ini terbesar kedua setelah transportasi. Dan itu menyumbang nilai inflasi yang kedua juga tertinggi di Kalimantan Utara. Tim Bakti untuk Negeri masih melanjutkan ekspedisi di Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Malinau, untuk melihat jaringan internet di ujung negeri Indonesia. Sesaat lagi di Metro TV. Dipersembahkan oleh Dari Tanjung Selor, Tim Bakti untuk Negeri bergerak ke arah utara Kalimantan Utara menggunakan mobil sejauh 216 km menuju Desa Pulau Sapi di Kabupaten Malinau. Setelah menempuh perjalanan darat yang cukup panjang dari Tanjung Selor, akhirnya saya dan Tim Bakti untuk Negeri Ekspedisi Kalimantan tiba di Desa Pulau Sapi di Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau ini masuk dalam wilayah utara di Kalimantan Utara, jadi bisa terbilang sebagai kabupaten yang terdepan dan terpelosok. Lalu seperti apa jaringan kondisi internet di sini? Apalagi ini sebuah desa. Ikuti perjalanan kami. Desa wisata Pulau Sapi terletak di Kecamatan Mentarang. Lokasinya kurang lebih 30 menit dari pusat kota Malinau. Suasana Desa Pulau Sapi sangat asri, bersih, dan sejuk. Mayoritas penduduknya merupakan suku Dayak Lundaye, salah satu subsuku Dayak yang tinggal di hulu atau pedalaman. Hingga kini tradisi dan budaya nenek moyang mereka masih melekat kuat. Terlihat dari rumah-rumah di Desa Pulau Sapi yang dihias sedemikian rupa dengan seni lukis motif Dayak. Keunikan rumah-rumah di Desa Pulau Sapi ini menarik minat wisatawan. Bahkan beberapa rumah dijadikan sebagai homestay untuk meningkatkan perekonomian dari sektor pariwisata. Tentunya adanya akses internet sangat memudahkan warga di sini untuk memasarkan desa wisata mereka di media sosial. Ya, itu baik desa wisatanya, objek apa yang perlu dilihat, kemudian homestay-nya itu sama-sama kami jual itu, perkenalkan itu ke seluruh dunia melalui jaringan telekomunikasi ini lah Pak, seperti media sosial, kemudian ya seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Baru-baru ini ada dari Amerika, kemudian ada juga yang dari negara jiran kita, Malaysia. Ini kami sangat bersyukur karena adanya jaringan telekomunikasi ini, jaringan media sosial ini bisa menyentuh ke masyarakat baik di desa maupun di kota. Layaknya di desa pada umumnya, sebagian mata pencaharian warga di Desa Pulau Sapi ialah berladang. Meski berada di desa, sinyal internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Halo, Ya, apa adek sudah turun ke sekolah kah? adek nggak sekolah hari ini. Oh ya ya, Adek belajar online. oke. Segala cara dilakukan oleh guru untuk tetap menyampaikan materi pembelajaran bagi siswa mereka di tengah pandemi COVID-19 yang mendera. Seperti yang dilakukan Abdul Muiz, seorang guru di SMA Negeri 4 Malinau. Ia merekam kegiatan mengajarnya di handphone, kemudian dikirim lewat aplikasi WhatsApp kepada murid-muridnya. Pembelajaran, jadi saya mohon kepada Suryani untuk membaca surah Al-Fatihah. Tidak hanya lewat WhatsApp, guru-guru di SMA Negeri 4 Malinau ini juga memaksimalkan kegiatan mengajar daring lewat aplikasi Zoom
untuk bertatap muka dengan murid-muridnya meski secara virtual. Sudah siap belajar? Oke, kemarin kita belajar tentang sistem gerak. Masih ingat nggak? Pak, ini kalau di HP saya jaringan untuk paket data itu tidak ada sama sekali, tapi kalau WiFi di sini justru ada ya Pak ya? Iya. Nah, kegiatan belajar mengajar di sini gimana itu Pak? Dengan mengalami pandemi ini, kita dari pihak sekolah mohon kepada pemerintah daerah supaya melihat keadaan sekolah SMA Negeri 4 Malinau, terutama di dalam jaringan. Itulah yang membantu Bapak Ibu guru yang mengajar classroom. Yang menjadi kendalanya itu kadang siswa kita, kalau paket mereka sudah habis ataupun jaringan tidak bagus, mereka ada yang lewat WA pemberitahuan kepada Bapak Ibu guru bahwa kami tidak bisa mengikuti pertemuan hari ini karena paket sekarat ataupun sudah habis. Infrastruktur digital merupakan fondasi untuk menciptakan generasi muda yang kompetitif. Meski demikian, menampik masih banyak tantangan dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring. Persoalan kendala jaringan, keterbatasan internet, dan mahalnya paket data menjadi pekerjaan rumah yang masih harus dicari jalan keluar. Pandemi COVID-19 menunjukkan secara jelas bahwa dipersembahkan oleh karena wilayah Kalimantan Utara yang sangat luas dan terdiri atas kepulauan, maka alternatif transportasi sungai dan laut menjadi pilihan kami untuk menjangkau Pulau Nunukan dan Sebatik sebagai garis terluar wilayah Kalimantan Utara. Untuk mencapai Pulau Sebatik, tim Bakti untuk Negeri kembali ke Tarakan. Dari Tarakan, kami menggunakan kapal cepat menuju Pulau Nunukan dengan waktu tempuh 2,5 jam. Dari Pelabuhan Saibolong Nunukan, tim menyeberang menggunakan perahu cepat selama kurang lebih 15 menit untuk mencapai Pelabuhan Blambangan, Pulau Sebatik. Secara administratif, Pulau Sebatik merupakan kecamatan paling timur Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dan merupakan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Tim Bakti untuk Negeri meneruskan langkah ke arah pos lintas yang menjadi pintu masuk dan keluar bagi warga Indonesia dan Malaysia di Desa Aji Kuning. Lokasinya 40 menit dari Pelabuhan Blambangan. Perbatasan Malaysia dan Indonesia di Pulau Sebatik dibatasi oleh sungai. Di titik inilah kedaulatan NKRI dipertaruhkan. Aparat TNI pun menjadi kunci di perbatasan. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Pulau Sebatik tak lepas dari berbagai isu yang mendera, mulai dari pergeseran patok batas negara, penyelundupan miras dan narkoba, dan tingkat kesejahteraan warganya. Namun, di Pulau Sebatik, telekomunikasi bukan jadi salah satu dari masalah. Ya, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Perbatasan Malaysia dan Indonesia ini, Pak. Kondisi sinyal untuk handphone maupun jaringan internet seperti apa, Pak? Nah, baik. Untuk di sektor perbatasan yang saat ini kami bertugas, kondisi sinyal itu cukup baik. Jadi mulai dari jaringan internet dapat kami terima dengan baik. Bahkan sampai ke pada jaringan 4G. 3G, 4G lancar di sini. Ya artinya dengan jaringan pelayanan internet yang bagus itu kami tidak ada masalah untuk komunikasi baik ke satuan komando kami maupun kepada keluarga yang ada di satuan kami.
Meski berada di daerah perbatasan, mereka yang tinggal di Pulau Sebatik bisa mendapatkan sinyal dan jaringan internet yang sama seperti di perkotaan. Manfaat internet juga dirasakan Muhammad Adip Wahidin, siswa kelas 4 sekolah dasar yang harus mengikuti pendidikan jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Kan guru tuh dari, misal kata macam dari rumah dia kan, ya kirim melalui kita punya HP nih. Jadi sampai dia bagi pemberitahuan bahwa ada anak harus buat nih barang. Kalau sudah selesai nih dia foto baru kirim ke guru. So, kalau tidak ada bukti dia tidak percaya. Kalau setakat orang gambar sih ya kan? Ya, sinyalnya bagus. Oke. Desa Aji Kuning atau dikenal sebagai Patok 3 sangatlah terkenal di Pulau Sebatik. Bukan hanya sebagai perlintasan antara Indonesia dan Malaysia, tapi juga karena adanya rumah yang berada di dua negara. Nah, ini adalah rumahnya, rumah yang di depannya berwarna merah dan putih ini. Dulunya halaman depannya Indonesia dan halaman belakangnya Malaysia. Kita langsung sapa ibunya. Halo Ibu. Benar saja, ruang tamu dan kamar tidur rumah ini ada di Indonesia, sedangkan ruang tengah dan dapur masuk dalam kawasan Malaysia. Bayangkan, bagaimana penghuni rumah ini bisa melakukan aktivitas di rumah yang sama, namun di dua negara yang berbeda. Nenek Hajara di sini sudah tinggal berapa lama, Nek? Nah, di sini coba kita kira nenek macam mana ke tahun 80. Nah, Gimana ceritanya, Nek, bisa sampai ke Pulau Sebatik? sebenarnya nenek ini dari Malaysia, dari Kebone ke Malaysia, ambil paspor, pergi kerja. Mengingat kita pesanan orang tua dulu bilangnya, biar hujan emas negara orang, hujan batu negara sendiri, lebih baik negara sendiri. Jadi itu diingat nenek, beli masuk di sini, beli tanah di sini. Daerah perbatasan sebagai lambang kedaulatan NKRI bukan halaman belakang, melainkan halaman depan Indonesia. Tinggal di desa sebagai daerah tertinggal bukan berarti ketinggalan. Perjalanan tim Bakti untuk Negeri mengeksplorasi ujung utara Indonesia membuktikan bahwa akses internet memang sangat dibutuhkan. Harapan harus tetap terpelihara dan asa harus terhubung hingga ke ujung negeri. Sekian perjalanan kami mengeksplorasi Kalimantan Utara. Nantikan ekspedisi tim Bakti untuk Negeri berikutnya. Metro TV, knowledge to elevate.